manusia ini akan mudah baginya terbuka jalan yang terang atas dirinya dari yang selama ini belum difahami, hingga mereka tidak terjerumus kepada apa yang dikhawatirkan daripada bisikan-bisikan syaitan, musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berapa banyak yang terjerumus dari kita umat manusia, meski Allah telah menganugerahkan kepada kita iman wal Islam, namun belum kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam perbuatan yang tidak mendatangkan ridha Allah, meski kita kadang sudah mengetahui apa yang seharusnya kita lakukan dan apa yang seharusnya kita jauhi. Tidak terkecuali bagi mereka yang Allah sama sekali tidak menginginkan kebaikan atas dirinya, sehingga meskipun dibacakan Al-Quran ataupun didengarkan pada mereka apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad melalui hadis-hadisnya ataupun melalui nasihat-nasihat para ulama, mereka akan tetap dalam keadaan dirinya sendiri. Dan itulah yang bisa kita ambil pelajaran terhadap para pendahulu-pendahulu ketika Islam awal-awal datang. Dari orang yang berada di sekitar Nabi Muhammad, di antara mereka ada yang mendapatkan daripada al-hidayah wa taufik dari Allah, dan di antara mereka ada yang hanya sebatas mendengarkan wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengajarkan kepada kita harus ada usaha dan upaya seperti yang mereka lakukan. Tentunya setelah ada ketetapan yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diperlukan usaha, upaya untuk mendapatkan kesempurnaan dan kebahagiaan serta banyaknya kebaikan dunia dan akhirat. Dan itulah yang dilakukan oleh mereka para sahabat yang mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan serta taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diawali dengan iman mereka, kemudian Islamnya mereka, kemudian mendapatkan tuntunan, arahan, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga mereka setiap hari, setiap waktu hanya berlomba untuk menyempurnakan dari keimanan yang ada di dalam benak mereka masing-masing. Kita telah dengarkan juga bagaimana pembesar Quraisy, mereka bermalam mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi. Mereka menikmati daripada bacaan yang dibaca oleh Nabi, tapi terdahulukan ketetapan Allah untuk orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah. Mereka hanya bisa merasakan kenikmatan suara dan mengagumi Al-Quran yang dibacakan Nabi, hanya sebatas itu. Berbeda dengan mereka yang memiliki upaya dan usaha. Di sisi lain mereka mendengar, mengagumi, tapi ada upaya untuk membedakan mana yang betul, mana yang tidak betul. Dan inilah yang didapatkan olehnya Sayyiduna Umar bin Al-Khattab di dalam perjalanannya, riwayat hidupnya, mendapatkan iman, hadiah yang besar dari Allah, mendapatkan masuk Islam, anugerah besar dari Allah, serta taufik dan petunjuk dari Allah untuk menyempurnakan keimanannya sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhannya dan beriman kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika melihat banyaknya dari kalangan sahabat yang lemah di dalam perlindungan
memerintahkan sebagian untuk berhijrah ke Habasyah. Jadi hijrah ke Habasyah itu terjadi 2 kali, hijrah pertama dan hijrah yang kedua. Hijrah pertama tidak banyak daripada kalangan sahabat yang menuju ke Afrika, ke Habasyah, karena di situ dikatakan Nabi terdapat seorang raja yang adil, yang mengayomi rakyatnya, yang menegakkan al-haq dan menegakkan al-ma'ruf dan menghancurkan al-batil. Dan dia adalah raja yang menjadi yang beriman kepada kitab Injil sebelum Al-Quran, daripada yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihi wa ala nabiyina Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat itu kejadian, banyak yang keluar. Sayyidina Umar ibn al-Khattab merasa tidak nyaman, gelisah. Apa yang dilakukan oleh Muhammad ini hanya memecah belah daripada kelompok-kelompok yang ada daripada suku Quraisy di kota Mekah, baik itu dari orang tua kepada anak atau sebaliknya antara suami dengan istri, dan menyamakan kedudukan antara merdeka dengan budak, ya, karena sesungguhnya yang paling bertakwa di sisi paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling besar takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mendengar daripada sejarah siapa itu Umar bin Khattab, termasuk sahabat yang keras, sahabat yang kejam. Bahkan ketika pembesar-pembesar Quraisy menyiksa mereka, orang-orang yang lemah di dalam perlindungan, juga termasuk Umar bin Khattab melakukan hal tersebut di tengah kaumnya. Jika kedapatan di antara mereka yang beriman kepada Allah, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, maka tidak enggan Umar bin Khattab untuk menyiksanya, mencambuknya. Dan beberapa di antara mereka yang berada di naungan kabilah atau suku Al-Khattab, Umar bin Al-Khattab, disiksa sampai Umar sendiri merasa lelah dengan tenaganya terkuras menyiksa orang tersebut. Namun mereka sama sekali tidak kendur imannya kepada Allah dan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hingga suatu hari melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Nabi, dan Umar orangnya bijak, tahu mana yang salah dan mana yang betul. Tapi apa yang menyebabkan beliau belum mendapatkan petunjuk dari Allah, apa yang menyebabkan belum masuk iman dan Islam ke dalam hatinya, tidak lain karena kesombongan yang ada pada dirinya di masa jahiliyahnya, dan ikatan ta'assub, asabiyah, fanatik, sifat fanatik yang kental ada pada dirinya terhadap orang tuanya, leluhurnya, dan apa yang diyakini oleh mereka bangsa Quraisy di masa tersebut. Itu yang menjadi penghalang dia untuk mendapatkan hadiah iman dan Islam dari Allah Subhanahu wa taala, hingga dia melihat dan menyaksikan bagaimana siksaan yang didapatkan oleh Bilal bin Rabah. Lalu dia hanya bisa menonton diam karena di luar kendalinya Bilal, termasuk budaknya Umayyah bin Khalaf. Dia menyaksikan apa yang dilakukan oleh pamannya Abu Jahal dari sisi ibu terhadap Ammar, Yasir ayahnya, dan Sumayyah ibunya, hingga kedua orang tua Ammar meninggal dunia, mati dalam keadaan disiksa Abu Jahal. Tapi itu di luar kendalinya untuk bisa melepaskan siksaan tersebut. Namun beliau menyadari bahwasannya itu salah. Ini tahapan di dalam Umar bin Khattab mencari, mengetahui, mengambil hikmah, serta menjadikan pelajaran bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang penduduk Mekah dari orang kafir Quraisy ini sama sekali tidak betul. Dan kekaguman Umar bin Khattab kepada umat Islam, ke orang yang beriman,
Ya, kekagumannya di dalam mereka mendirikan ibadah atau menyembah Tuhannya bertolak belakang dengan apa yang dilakukan orang-orang penyembah berhala. Itu salah satu kekaguman yang ada pada Umar. Bahkan yang membuat Umar itu kagum, manakala mereka yang lemah ketika disiksa oleh orang pembesar Quraisy ini, musyrik, mereka itu sabar di dalam menghadapi cobaan siksaan tersebut, dan mereka teguh di dalam mempertahankan akidah, keyakinan mereka kepada Allah dan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini membuat Umar kagum. Ada sesuatu yang tidak bisa didapatkan oleh orang-orang biasa, yang didapatkan oleh mereka budak, sehingga apa yang didatangkan dari kecaman, siksaan, penganiayaan itu tidak meluntuhkan keimanan dan keyakinan mereka, sekalipun nyawa mereka yang hilang. Nah, ini membuat kagum Umar bin Khattab tentang Islam. Nah, oleh karena itu dia selalu mencari, memperhatikan, mengambil pelajaran, mengambil hikmah, hingga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan daripada kemuliaan untuk Umar sebagaimana yang Allah anugerahkan kepada Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya kelang 3 hari dari Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib, masuk Islam Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar, putranya beliau, dan disahihkan hadis ini, kemudian dikeluarkan juga olehnya Imam Tabarani dengan riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dan sahabat Anas bin Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika berdoa memohon kepada Allah. Di dalam doanya Nabi meminta, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaika. Ya Allah, muliakan ini Islam dengan salah satu 2 orang yang paling engkau cintai. Salah satu dari 2 orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, yakni masuk ke agama Islam yang diseru oleh Nabi kita Muhammad. Adapun 2 orang ini, pertama yang dimaksudkan dalam doa Nabi adalah Umar bin al-Khattab, dan yang kedua Amr ibn Hisham. Makanya Nabi di dalam doanya mengatakan bi ahadi umarain, dalam riwayat yang lain Allahumma a'izzil Islam bi ahadi umarain. Allah masukkan ke agama Islam salah satu dari 2 Umar. Ya, Umar pertama Ibn al-Khattab, Umar yang kedua adalah Abu Jahal, karena nama aslinya Abu Jahal itu kan gelar yang Nabi kasih, tapi namanya Amr bin Hisham, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Ini diantara doa yang dipanjatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah berkehendak kepada Umar bin al-Khattab. Beliau ini orang yang sangat kuat di dalam penentangan. Umar sangat kuat di dalam menentang. Kalau menurut dia tidak baik dan itu salah di matanya, dia tidak takut untuk menyuarakan. Sekalipun itu di tengah-tengah pembesar Quraisy yang berupaya untuk memojokkan Nabi kita Muhammad dengan membuat berbagai macam fitnah, kalimat tuduhan. Ya. Tapi beliau tetap ada celah untuk beliau protes, tidak takut untuk menyampaikan. Itulah sosok Umar bin Khattab. Dia juga tajam, keras terhadap tabiatnya. Ya, karena mengikuti daripada leluhurnya. Ya, artinya tabiatnya keras, susah untuk mengubah tabiat ini di masa jahiliyah. Kegemaran dia apa? Minum minuman keras. Ada Umar bin Khattab. Ya, kita tidak melihat masa lalu, karena masa lalu itu ketika mereka belum mengenal Allah dan Nabi.
Itu yang mereka dapati. Kita yang sudah beriman atau kita yang sudah beragamakan Islam kemudian tersandung terjerumus di dalam perbuatan yang melanggar perintah Allah, kita tidak melihat masa lalu, tapi yang kita butuhkan saat ini apa? Taufik dari Allah. Taufik dari Allah yang menuntun kita, yang memberitahukan kepada kita ini halal, ini haram, ini baik dan ini tidak baik. Tapi masa lalu lewat. Ketika orang sudah mendapatkan taufik dari Allah, dia akan selalu melihat ke depan. Dia akan selalu melangkah ke depan. Dia tidak akan melihat ke belakang, walaupun ke belakang itu masa yang kelam baginya. Banyak maksiat yang ada pada dirinya. Ada contohnya Umar bin Khattab. Taruhan, judi, minum-minuman keras, itu adalah kegemaran dia. Itu masa lalunya. Dan belum masuk Islam, belum mendapatkan hadiah iman dari Allah. Tapi setelah mendapatkan Islam wal iman, apa beliau masih melirik kepada ke belakang? Tidak. Lantas dengan kita, lahir sudah Islam, lahir membawa iman, tapi kadang terjerumus kepada maksiat. Masa lalu kalau kita lihat ke belakang penuh dengan perbuatan yang membuat Allah tidak suka, marah, tidak ridho, maksiat, kemungkaran kita lakukan. Itu masa lalu yang sudah lewat. Tapi carilah taufik dari Allah. Berupayalah untuk meminta dan mendapatkan taufik dari Allah, sehingga kamu akan selalu maju ke depan jalan. Kamu tidak akan lihat lagi ke belakang, dan kamu akan mengatakan itu masa laluku, sebagaimana yang dilakukan orang-orang sebelum mendapatkan iman dan Islam. Tapi masa depanku ada di hadapanku, dan aku tidak akan lagi melakukan apa yang pernah aku lakukan dari semua perbuatan yang mendatangkan murkanya Allah. Ini orang yang berupaya, orang yang berusaha. Upaya dan usaha inilah yang akan membuahkan nilai bagi mereka yang memahaminya. Apa itu? Jika mereka sudah Islam, jika mereka sudah beriman kepada Allah, Allah akan menghadiahkan taufik untuk hamba tersebut. La ilaha illallah, mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk kita. Ya Allah, bi taufik asana fik, mendapatkan taufik dari Allah dan selalu mencocokkan kepada kita dengan taufik tersebut amal-amal yang baik yang selalu membuat dan bertambah kesempurnaan iman kita. Diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnadnya apa yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali alaihi rahmatullah. Umar bin Khattab pernah suatu ketika dia di malam hari keluar dari rumahnya, duduk di depan rumahnya, bersandar di dinding rumahnya, berpikir. Apa yang difikirkan? Keadaan yang terjadi di kota Mekah, dari apa yang dibawa dan didakwahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berpikir, dia merenung, dia mencari petunjuk, dia mencari solusi. Kemudian dia berniat di malam itu apa yang dipikirkannya membuahkan hasil satu. Apa? Mendatangi Nabi Muhammad untuk membunuhnya. Subhanallah. Berpikir sudah dapat dari apa yang dipikirkannya, melihat keadaan penduduk Mekah yang terjadi, cerai-berai semua, yang satu beriman, yang ini ingkar, yang orang tua memusuhi anak, yang anak menghormati tapi tidak mau patuh kepada ajakan orang tua, kembali ke agama sebelum dan keyakinan sebelumnya. Akhirnya dari pikiran Umar tersebut menghasilkan Muhammad harus dihilangkan, harus dibinasakan. Lalu dia keluar dari rumahnya, dia menuju Ka'bah. Dia menuju Ka'bah, tujuannya apa? Menunggu kehadiran kedatangan Nabi. Kenapa di malam hari? Karena dia tahu Nabi kalau di malam hari jam sekian pasti sholat dindal Ka'bah, sholat malam, tahajud lah kalau kita bilang, sholat tahajud ya, karena 2 rakaat yang diwajibkan daripada sholat malam ya, itu untuk para nabi dan rasul, tapi untuk kita umat manusia, artinya daripada umatnya disunnahkan.
Datang dia menuju Ka'bah. Sampai di Ka'bah dia kedapatan Nabi sudah duluan hadir. Dia memperkirakan mungkin jam 12 jam 1 ini Muhammad bakal datang. Dia duluan datang ke Ka'bah. Nggak tahu Nabi Muhammad sudah duluan di depan Ka'bah sedang sholat. Lagi sholat Nabi. Ketika mengetahui Muhammad Rasulullah ada di depan Ka'bah dan tak datang terlebih dahulu, sembunyi Umar di balik kiswah, tirai Ka'bah. Dia sembunyi, tutup wajahnya dengan tirai Ka'bah tersebut dan mendekat kepada Nabi Muhammad. Nabi saat itu sedang sholat. Allahu Akbar. Baca Quran Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah. Tahukah kamu kiamat? Hari kiamat. Mal-Haqqah. Tahukah kamu hari kiamat? Umar dengar. Wa ma adraka mal-Haqqah. Apakah kamu mengetahui apa itu hari kiamat? Kadzabat Tsamud wa 'adun bil qari'ah. Kata Nabi Muhammad saat membaca ayat itu, telah mendustai hari kiamat kaum Tsamud dan kaum 'Ad. Didengari sama Umar bin Khattab, ajib ini, sama kayak Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah saat mendengar di dinding rumah Nabi SAW. Ajib ini kalimat, enak betul, apalagi yang baca suara Nabi Muhammad ya. Nikmat betul, tapi memang hidayah tidak mau Allah berikan kepada mereka. Memang sudah tertutup pintu hatinya, tidak mau dibuka. Adapun Umar selalu berusaha, dia selalu mencari hikmah. Dia tahu kalau yang dilakukan orang-orang Quraisy kafir itu salah, ya salah di mata dia. Walaupun saat itu beliau tidak bisa untuk membela. Kadzabat Tsamud wa 'adun bil qari'ah. Fa amma Tsamudun fatuhliku bit taghiyah. Adapun kaum Tsamud ini yang mengingkari hari kiamat. Allah memberitahukan kalau yang tahu hari kiamat bagaimana nanti hanya Allah. Tapi Allah memberitahukan kepada kita orang yang beriman, orang-orang yang mengingkari, yang tidak meyakini daripada hari kiamat. Siapa? Kaum Tsamud dan kaum 'Ad. Fa amma Tsamudun fa uhliku bit taghiyah. Adapun kaum Tsamud, kata Allah. Nih Umar dengar. Dia dibinasakan Allah dengan suatu pekikan teriakan yang keras dari langit yang membinasakan mereka dengan satu kali teriakan. Tahu pekikan enggak? Pekik. Dipekikkan dengan suara yang keras dari langit. Suara itu membinasakan semua kaum Tsamud. Wa amma 'adun fatuhliku birihin sarsarin 'atiyah. Adapun Allah membinasakan kaum 'Ad dengan mengirim angin topan, angin yang kencang, yang dingin. Dengan sebab angin tersebut semua kaum 'Ad binasa. Umar dengar tuh. Sakharaha 'alayya sab'a layali wa thamaniyata ayyamin khusuma fatarawal qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nahlin khawiyah. Bukan semenit, bukan sehari, bukan 2 hari. Allah mengirimkan angin topan yang mematikan itu, dinginnya bukan main, selama 7 malam 8 hari non-stop, nggak ada jeda. Maka kamu akan mendapati, kata Allah menjelaskan tentang keadaan kaum Tsamud, kamu akan mendapati mereka binasa itu bergeletakan seperti tunas pohon kurma yang sudah busuk. Manusia semua, tapi bukannya tunas kurma, bukan batang kurma, manusia. 7 malam 8 hari Allah kasih angin yang dingin non-stop, angin topan, bukan angin kencang, angin topan, rumahnya bisa hancur. Mana besar angin puyuh sama angin topan? Besar mana? Kuat mana? 7 malam 8 hari Allah kirimkan itu untuk membinasakan yang ingkar kepada hari kiamat. Sampai kepada ayat wa hal tara lahum min bagiyah. Kata Allah, adakah kamu mendapati sisa orang-orang tersebut? Maksudnya 'Ad wa Tsamud, tidak ada sisanya sama sekali. Dengar Umar bin Khattab daripada ayat itu, sampai di dalam hatinya berkata, siapa pengarang tulisan ini?
yang dibaca Muhammad ini pengarangnya siapa gitu. Sampai kepada ayat terlintas pada diri di dalam hati Umar, wallah ini kalimat ucapan yang diucapkan oleh Muhammad syair, ya. Karena ini kan sudah memang dirembukkan oleh pembesar-pembesar Quraisy di Darun Nadwa untuk memfitnah Nabi Muhammad. Ini tukang syair, tukang santet, tukang sihir, orang gila, macam-macam sudah untuk Nabi Muhammad yang dipersiapkan bahasa yang ditujukan kepada beliau. Akhirnya Umar terlintas di hatinya, betul syair. Lalu dijawab sama Allah, innahu laqaulu rasulin karim. Itu Al-Quran yang dibaca adalah ucapan Rasul utusan Allah yang mulia. Saat Umar di dalam hatinya terlintas ini syair, wa ma huwa biqaulin syair qalilan ma tu'minun. Dijawab langsung sama Nabi, ini sama sekali bukan ucapan ahli syair, tapi sedikit dari kamu yang beriman. Lalu terlintas lagi di hati Umar, ini kahin, ini ucapan tukang santet. Dijawab sama Nabi, dijawab sama Allah dengan bacaan wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Bukan juga ucapan tukang santet, tapi sedikit orang yang mau berpikir. Tanzilun min rabbil alamin. Ini Al-Quran diturunkan dari Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dikatakan Imam Ghazali, saat Umar mendengar dan terlintas di hati, langsung dijawab Allah lintasan hatinya perkataan pertanyaan tersebut. Di situ awal bibit Islam dan iman itu meresap di dalam hati Umar. Tapi belum masuk Islam, baru mulai meresap. Ada bibit yang ditanam, tinggal nunggu panen. Berkat doa Nabi, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi rajulain ilaik. Ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu dari dua Umar masuk Islam. Lalu sampai selesai Nabi SAW diurungkannya, dibatalkan dia untuk menyakiti Nabi. Balik itu merenung ayat Quran tadi. Setiap dia tanya di dalam hati langsung dijawab. Setiap dia tanyakan apa yang dibaca Nabi, yang terlintas di dalam hatinya, langsung dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dia termenung. Hingga suatu ketika berlalu waktu berlalu hari. Ya, hari kedua atau masuk hari ketiga, besoknya siangnya itu, karena Islamnya Umar dikatakan 3 hari setelah Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia dengan keinginan yang kuat, dia melihat apa yang terjadi di kota Mekah, sepi, tidak ada lagi kesibukan aktivitas sebelum datang Islam. Dia kembali ke rumah, dia asah dan dia tajamkan pedangnya dengan tekad bulat, bukan mau menyakiti tapi membunuh Nabi Muhammad. Karena apa yang didatangkan oleh Nabi kita Muhammad ini sudah merusak kekeluargaan, mencerai-beraikan penduduk Quraisy Mekah. Karena apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dia asah, dia tajamkan pedangnya. Lalu dia masukkan ke sarung, ditaruhnya, diikat di pinggangnya, dengan wajah yang marah, emosional yang tinggi, keluar dari rumah menuju di mana Nabi Muhammad berada. Di tengah jalan ketemulah sama seorang laki-laki. Di sini riwayat mengatakan Nu'aim bin Abdullah al-Adawi. Ada riwayat lain mengatakan salah satu pemuda laki-laki dari Bani Zuhroh, tapi tidak disebutkan namanya. Ada lagi riwayat yang ketiga mengatakan rajulun min Bani Makhzum, ya, laki-laki dari suku Bani Makhzum. Lihat Umar, teriak nih orang berpapasan di jalan, ya Umar, aina ta'tamid, mau kemana? Bawa pedang. Tidak ada peperangan, tidak ada orang yang membawa senjatanya di dalam kota Mekah, tapi engkau bawa pedang dengan muka apa nggak enak dilihat, kayak orang mau berperang ya, hadapannya musuh. Mau kemana? Jawab Umar,
Uridu an agutul Muhammad. Aku mau bunuh Muhammad. Mau ku cari, mau ku dapatkan, mau ku bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ini orang laki-laki yang bertanya tadi berkata, "Kaifa ta'man bi Bani Hashim wa Bani Zuhra?" Bagaimana kau bisa aman dari, bagaimana kau bisa selamat dari Bani Hashim dan Zuhra kalau kau sampai berani bunuh Muhammad? Kata Umar, jangan-jangan kau ini sudah ngikut Muhammad juga sampai berani ngomong kayak gitu. Kata Umar, aku bunuh dia, aku serahkan diriku, lalu aku dibunuh oleh sukunya Muhammad, Bani Hashim atau Bani Zuhra, selesai. Dakwah nggak ada lagi, yang tercerai-berai bersambung bersatu lagi. Itu tujuan Umar. Kata ini pemuda, afala adulluka alal ajab ya Umar. Maukah aku kasih tahu ada perkara yang lebih bisa membuat kamu kagum daripada niatmu membunuh Muhammad? Ada yang lebih hebat lagi informasinya. Apa kata Umar? Inna ukhtuka wa khanatuka gad sabau. Adik perempuanmu Fatimah, suaminya yaitu ipermu sudah masuk Islam. Dengar itu balik arah. Tadi mau ke rumah Nabi Muhammad berada, dia balik ke rumah saudarinya Fatimah. Nggak jadi dia bunuh Nabi Muhammad. Kebetulan saat itu Fatimah dengan suaminya sedang belajar Al-Quran yang diajarkan dengan perintah Nabi yang diutus Khabbab bin al-Arat di rumah mereka baca mempelajari Al-Quran. Saat mereka sedang baca Al-Quran, mendengarkan suara kedatangan Umar bin Khattab. Ya, saat Umar bin Khattab sudah berada di depan pintu rumahnya, dia bukan ketok pintu, ngancurin pintu bahasanya. Kalau ngetok kan gitu ya. Kalau ngancurkan pintu lagi marah ini, mau dobrak. Kaget yang di dalam pas dilihat Umar. Khabbab bin al-Arat sembunyi. Dibukalah pintu sama saudarinya Fatimah. Dibuka, ahlan wa sahlan ya akhi, selamat datang wahai saudaraku. Nggak dipedulikan. Ente masuk Islam, mana dengar kabar? Diam langsung Fatimah. Ya. Suaminya juga ditanya seperti itu. Engkau juga masuk Islam, aku dapat kabar, jujur jangan bohong. Takut nih sama Umar, mereka ini takut. Lalu dengan santai dan tenang, suaminya, ipernya ini, suaminya Fatimah berkata, ya Umar, in kanal haq fi ghairi dinik, kalau seandainya yang benar dan yang hak itu selain daripada yang kau yakini saat ini, maka apa yang akan kau lakukan? Padahal dia tidak menjelaskan, ya kan? Dia cuma bikin pertanyaan, wahai Umar, kalau yang hak itu datangnya bukan dari apa yang kau yakini saat ini, lantas kamu mau apa? Kau kan tanya aku masuk Islam, kau tanya adikmu Fatimah masuk Islam karena informasi yang kau dapatkan. Sekarang aku tanya, kalau yang kau yakini itu, agama yang kau yakini, sembahan yang kau yakini itu salah, tidak betul, yang hak itu yang datangnya dari, yang dibawa oleh Nabi Muhammad, apa yang mau kau lakukan? Saat ditanya balik seperti itu, Umar marah tambah jadi. Dicekeknya dia punya iper, diangkatnya, dibantingnya. Berarti kau betul ya sudah ikut kepada Muhammad, ajarannya, agamanya, dan kau keluar dari keyakinan leluhurmu. Dipukul sampai hancur dia punya wajah, dipisahin sama adeknya. Suaminya kok dipukul, gitu kan? Suaminya dipukul, ditarik-tarik Umar bin Khattab, terpental ke belakang pertama kali, terpental. Umar tidak sadar, kesetanan sudah dia mukulin ipernya ini. Dikejar lagi sama adiknya Fatimah, ya. Tapi tidak ditarik-tarik, cuma dia berada di depan muka Umar, wajahnya Umar, lalu berkata,
dalam keadaan marah Fatimah adiknya Umar bin Khattab, "Ya Umar, in kanal haq fi ghairi dinik, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Wahai Umar, sesungguhnya jika seandainya agama yang betul itu adalah selain yang kau yakini, maka dengarkan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ditempeleng Umar, Fatimah keluar darah. Nah, melihat darah ini meleleh hati Umar. Karena tidak mungkin di bangsa Arab itu, orang Arab di Mekah itu, bangsa Quraisy itu kalau sampai menyakiti perempuan, aib besar. Menyakiti seorang perempuan itu dikatakan tidak pantas. Masa laki-laki menyakiti perempuan? Aib, tidak boleh yang seperti itu. Mereka berpegang teguh kepada hal tersebut, betul-betul dijaga, walaupun di masa jahiliyah tidak terkecuali jika ada yang baru lahir yang bisa membuat sewaktu-waktu nanti mereka tak menjadi tawanan perang, karena di Arab itu nggak ada namanya sistem kerajaan dulu, ya. Makanya di Arab itu cuma ada banyak suku. Nah, suku-suku yang ada di Arab ini keles sedikit perang, paham? Salah paham sedikit, merasa tersakiti sedikit, perang. Kalau udah suku ame suku perang, suku yang kalah, maka istri, anak, perempuan, harta itu diambil menjadi milik suku yang menang. Makanya diantara tradisi kesepakatan orang-orang jahiliyah dari suku-suku di bangsa Arab dulu, kalau lahir anak perempuan, kalau tidak dihilangkan, maksudnya dimatikan, dibunuh, lahir anak perempuan itu menjadi aib. Takutnya apa? Sewaktu-waktu nanti terjadi peperangan antar suku, akhirnya anak perempuannya, istrinya disepelehkan, dijual belikan, dijadikan pemuas laki-laki dari suku yang menang. Makanya di zaman dulu bangsa Arab mana ada kerajaan-kerajaan, ya, baru-baru ini aja kerajaan-kerajaan, ya. Setelah 65 tahun atau 60 tahunan wafat Nabi Muhammad SAW baru ada kerajaan. Dulu kagak ada masa khalifah setelah Nabi kita Muhammad SAW. Melihat itu luluhlah hati Umar bin Khattab, ya, luluh hatinya, menjauh dia. Kemudian dia berupaya menenangkan diri, lalu dia mendekat kepada saudarinya Fatimah, tujuannya untuk membersihkan darah yang keluar dari kepalanya atau dari wajahnya, lalu ditepis sama adiknya. Saat ditepis tangan Umar dengan tujuan baiknya, Umar terlihat di dalam jubah atau lengan baju adiknya itu lembaran Al-Quran. Al-Quran. Kata Umar, apa itu? Itukah yang kalian baca barusan? Coba lihatkan ke aku. Aku pengen baca. Kata Fatimah, tidak akan ada yang boleh menyentuh. Kau najis. Kau najis. Ya, jika kau ingin menyentuh ini Al-Quran yang suci, mandi Umar, mandi, udah bersih, ya, baru dikasihkan itu lembaran mushaf, dibacalah sama Umar, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Toha, nama Nabi Muhammad itu Toha. Yasin, nama Nabi Muhammad. Karena mengikut dari ayat setelahnya, Toha man zala alaikal Quran litashqa, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu untuk menyusahkanmu. Berarti kalimat ayat sebelumnya adalah tertuju kepada Nabi kita Muhammad, yaitu Toha, ya. Kami tidak menurunkan atasmu Al-Quran untuk menyusahkan, kata Allah. Dibaca sama Umar bin Khattab, illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali untuk memberi peringatan kepada orang yang takut kepada Allah. Ini ditujukan, Al-Quran ini diturunkan cuma untuk memberi peringatan kepada mereka yang takut kepada Allah.
tanzilu mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ini Al-Quran diturunkan oleh Allah yang menciptakan bumi, yang menciptakan langit yang menjulang tinggi. Ar-Rahman 'alal arsy istawa, yang bersemayam Allah di atas arsy. Arsy itu adalah kerajaan Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Dibaca terus sama Umar. Nyaman dia punya hati. Ya, nyaman. Apa udah masuk iman? Belum. Tapi bibit sudah, ya nah? Sudah masuk. Sampai kepada ayat apa setelahnya itu? Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kalau kamu mengeraskan suara, sungguh Allah mengetahui apa yang tersurat dan tersirat. Yang Allah tahu apa yang kau rahasiakan dan apa yang tersembunyi. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Dia Allah yang memiliki nama yang indah. Tiada Tuhan selain Allah, dan dia Allah yang memiliki nama-nama yang indah. Dikatakan ulama, nama Allah itu ada 1000 nama. Yang mesti kita pahami dan kita ingat 99. Tapi ulama mengumpulkan ada 1000 nama yang dimiliki oleh Allah dan 1000 nama yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada ayat inna ikhtarnaka fastami' lima yuha. Sesungguhnya kami mengutus Allah. Allah menceritakan dulu masalah Nabi Musa, ya. Nabi Musa melihat ada api. Kemudian beliau sampaikan Nabi Musa kepada keluarganya, tunggu di sini, aku mendapati api, mudah-mudahan itu bisa membuat tenang atau menjadi petunjuk. Dideketin, didatangi itu cahaya atau api, ternyata api yang dimaksudkan itu, cahaya tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa dan mengatakan, inni ana rabbuka fakhla na'laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, wahai Musa, lepas kedua sandalmu karena kau berada di lembah At-Tuwa yang suci, yang mulia. Nabi disuruh lepas, Nabi Musa. Nabi kita Muhammad waktu Mi'raj tidak disuruh lepas sandalnya, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa sampai ke lembah yang suci, disuruh Allah buka sandalnya. Nabi Muhammad sampai ke tempat yang paling suci, tidak disuruh Allah untuk melepas sandalnya. Saat dia baca ini ayat, Umar, di situ kebuka pintu. Imam Ghazali menjelaskan terbuka pintu hatinya, ya. Kemudian masuk ayat setelahnya dibaca oleh Umar, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Di situ iman masuk ke dalam hati Umar. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, kata Allah, dan sembahlah aku, dirikan sholat untuk mengingatku. Masuk Islam, iman ke dalam hati Umar. Sudah Islam belum? Belum. Saat iman sudah masuk, Umar berkata, sebab ini, maksudnya Al-Quran, tercerai berai kaum Quraisy. Dengan sebab ini yang ditakuti oleh orang kafir. Al-Quran ini ditakuti oleh orang kafir. Jadi kagak usah heran kalau yang ditakuti sama orang yang tidak beriman terhadap kita Islam apa? Quran. Quran yang mengharamkan riba kagak sukses, dia punya prosesi riba yang dilakukan oleh orang-orang. Quran yang mengharamkan khamar, mereka bangkrut pabrik khamarnya, ya toh. Quran yang menghalalkan laki perempuan dengan ikatan pernikahan, lalu mereka yang buka tempat prostitusi, mana masuk duit? Itu yang ditakutkan orang yang tidak beriman dari dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat. Makanya umat Islam harus dijaga, harus dijauhkan dari Al-Quran.
Dan beruntunglah orang-orang yang selalu hatinya terpaut dengan Al-Quran. Rugilah manusia yang sudah beriman hatinya jauh dari Al-Quran. Allah beri pemahaman untuk kita. Masuk iman kepada di dalam hati Umar, lalu bertanya kepada saudarinya, mana Nabi Muhammad saat ini beliau berada? Di mana Nabi Muhammad? Senangnya Fatimah, senang suaminya, keluar Khabbab bin Arad dari persembunyiannya. Kan dia sembunyi, takut digasak sama Umar. Ya Umar, beruntung karena engkau masuk ke dalam salah satu doa yang dipanjatkan Rasulullah. Karena Rasulullah pernah berdoa minta kemuliaan, Islam ini mulia dengan masuk Islamnya salah satu dua Umar. Ternyata yang dimaksudkan dalam doa Nabi adalah engkau. Rasulullah ada di Bukit Sofa, di salah satu rumah sahabat. Beliau ada di rumah Argam bin Argam, Darul Argam. Lalu Umar bin Khattab menuju ke sana, pengen nemuin Nabi Muhammad. Tapi iman sudah masuk. Sampai ke depan rumah, di situ ada di dalamnya Nabi dan sahabat, termasuk Hamzah ada di dalamnya. Karena Hamzah bin Abdul Muthalib selalu ada di samping Rasulullah. Saat ketok pintu, melihat yang di dalam bukan dibuka, takut. Yang datang Umar bawa pedang lagi, gitu kan. Ketakutan. Kata Hamzah, ada apa? Siapa yang ketok? Umar, mutawahishan bisayf. Mukanya nyangarin, nyeremin, matanya merah, tangannya megang pedang. Kata Hamzah, buka pintu. Buka. Kalau dia tujuannya baik, ahlan wa sahlan. Kalau tujuannya dia tidak baik, aku habisi dengan pedangnya sendiri untuk dirinya. Singa Allah radhiyallahu anhum, buka. Dibuka pintu, dicekek sama Hamzah, ditarik masuk ke dalam. Ente mau apa? Nah, apa tujuanmu ke sini bawa pedang? Saat diintimidasi sama Hamzah, sahabat yang lain udah standby semua posisi ini di dalam. Keluar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Hamzah mengatakan, ya Rasulullah, hada Umar bin Al-Khattab. Ini Umar datang. Lalu Umar mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Enggak nyangka mereka enggak nyangka kalau Umar ini akan mengucapkan sekarang Islam dia. Tadi baca Quran iman masuk, ikrar 2 kalimat syahadat, sekarang dia adalah muslim. Ya. Semua yang ada di dalam rumah itu takbir, ya, dengan bahagia. Suara takbir mereka kedengaran tetangga yang ada di sekitar Bukit Sofa. Sampai bahkan dikatakan terdengar takbir itu sampai ke orang yang ada di sekitar Masjidil Haram. Di dalam riwayat Ibnu Ishaq dengan sanad dari Umar langsung bercerita, aku masuk Islam dan aku teringat akan penduduk Mekah yang begitu jahat menyakiti Nabi Muhammad SAW. Aku teringat masa itu, kata Umar. Yang paling jahat yang kuingat adalah Abu Jahal, kata Umar. Abu Jahal ini pamannya dari sisi ibu, ya, paman kandung, tapi dari sisi ibunya. Saat dia teringat yang paling jahat dan benci sama dakwah Nabi dan paling benci sama Nabi, Abu Jahal, didatangi rumahnya. Tok digedor. Dibuka, yang buka Abu Jahal. Ahlan wa sahlan ya Umar. Selamat datang wahai Umar. Apa yang kau bawa? Kata Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku masuk Islam. Aku pengikut Muhammad. Aku beriman dan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Gabbahakallah wa gabbaha ma ji'ta bih. Seburuk-buruk kabar yang kau bawa ini wahai Umar. Kau bawa kabar yang menyusahkan aku. Ditutup pintu sama dia. Bego amat, kata Umar. Siapa lagi, kata Umar? Al-Walid bin Al-Mughirah. Ini yang jahat sama Nabi ini, yang bikin negosiasi sama Nabi. Datangi sama Umar bin Khattab. Dor. Dibuka, yang buka dia juga. Allah pengen memperlihatkan yang paling benci, ya,
dia yang paling tersakiti ketika mendengar Umar bin Khattab masuk Islam. Dengan Hamzah masuk Islam aja mereka sudah keok, tambah lagi Umar. Ahlan wa sahlan ya Ibnul Khattab. Selamat datang wahai putranya Khattab. Apa yang menyebab kau datang? Bawa kabar apa? Kata Umar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aslamtu wa amantu billah. Wa amantu bima jaa an Rasulillah. Aku beriman, aku Islam, aku beriman pada Allah dan beriman terhadap apa yang dibawa oleh Muhammad. Seburuk-buruk berita yang kau bawa wahai Ibnul Khattab. Tutupnya lagi pintu. Tidak ada yang mau menerima kedatangan Umar bin Khattab. Semua pembesar Quraisy itu didatangi oleh Umar bin Khattab. Hingga terakhir dia datang ke depan Ka'bah dengan suara lantang teriak. Wahai sekalian penduduk Quraisy, kumpul. Dengar, kumpul. Yang ada di Darun Nadwa keluar. Saksikan bahwasannya aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi tidak ada nabi yang diutus. Aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa taala dan aku beriman kepada apa yang dibawa oleh Muhammad. Dengar itu, langsung dikeroyok puluhan orang. Dikebukin Umar, tapi Umar nggak diem, lawan. Itu kecil bagi dia. 10-20 itu kecil banget, kayak bunuh tikus, kayak bunuh semut ya. Semua yang royok itu terpental jauh semua dibuatnya. Enggak ada Umar itu pernah dikalahkan kalau melakukan tarung lomba gulat ya. Enggak ada yang bisa ngalahkan orang-orang terhadap Umar bin Khattab. Makanya beliau itu jago gulat, iya. Pengembala, iya. Kemudian ahli maksiat di masa jahiliyah juga, iya. Ada semua sama dia. Makanya Umar sampai dikatakan penduduk Mekah itu Farisul Mekah. Orang yang jago nunggangi kendaraan. Artinya kalau lomba judi, lomba kendaraan itu tidak ada yang ngalahi Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab setelah ini hambur semua, buyar semua. Jangankan kalian, 300 orang kalian kalau pengen bini mereka jadi janda statusnya, sini maju. Ada yang berani? Jangankan kalian hanya puluhan, 300 orang kalian, kata Umar bin Khattab. Pengen jadi janda istri-istrinya, dapat kabar suaminya udah mati, kalah semua, sini maju. Entah kalian yang jadi korban atau aku yang mati, kata Umar. Atau jangan pernah ganggu kami umat Islam untuk melakukan apa yang harus kami lakukan. Tidak ada yang berani maju. Tidak ada yang berani maju. Abu Jahal lihat, Umayyah bin Khalaf nonton, Utbah, Uqbah nonton semua. Mana ada yang berani? Setelah itu dia datang lagi kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, bukankah agama yang kau bawa ini hak betul? Iya. Bukankah yang hidup dan mati membawa Islam ini di jalan yang hak? Iya, kata Nabi. Mati hidup di dalam jalan yang pada jalur yang hak. Lalu kenapa kita takut sembunyi-sembunyi? Kita umumkan. Kita umumkan. Kenapa takut-takut mau ibadah? Kenapa takut-takut mau sholat di Ka'bah? Ayo kita lakukan. Dilakukan sama Nabi. Sisi kanan Hamzah, sisi kiri Umar. Nabi Muhammad di tengah-tengah, ditutupi, dibentengi oleh Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Khabbab bin Al-Arad, Bilal bin Rabah, ada semua situ. Rombongan menuju kemana? Endal Ka'bah, Masjidil Haram, dengan melafazkan talbiyah, ya, dengan berzikir kepada Allah, hingga suara talbiyah mereka ini memancing perhatian orang-orang musyrik di sekitar. Tidak ada yang berani mencegahnya. Dari kejauhan Abu Jahal cuma bisa nonton aja. Kemudian Umayyah bin Khalaf nonton aja.
Al-Walid bin Al-Mughirah mengatakan, sudahlah ku sampaikan kepada kalian dulu. Biarkan Muhammad melakukan apa yang dia ingin lakukan. Kalau yang dibawanya itu betul, kalau agama yang dibawanya betul, kalau dia mendapatkan kemenangan, maka kemenangannya kemenangan kalian. Kalau seandainya dia mendapatkan kemuliaan, maka kemuliaannya kemuliaan kalian. Maksudnya kepada orang kafir Quraisy. Tapi kalian tidak mau mendengarkan ucapanku, bahkan kalian menyakiti orang-orang yang ada di sekitarnya dan menyakiti Muhammadnya secara langsung. Nah, sekarang apa yang mau kalian lakukan? Kalian tidak lihat di sisi sana Hamzah, kalian tidak lihat di sisi sana Umar bin Khattab. Kalian mau menyakiti dia sekarang? Mana bisa? Nonton aja. Nabi tawaf, Nabi sholat. Tidak ada yang berani ngusik. Tahu ngusik ya? Menjahili, mengganggu, nggak ada. Ya. Uqbah bin Abi Mu'id bilang kepada Abu Jahal yang udah greget Abu Jahal udah nggak bisa nahan gregetannya, geram udah. Ya Abul Hakam, jangan nekat. Bahasa jangan nekat. Kau ndak lihat sono siapa situ siapa. Jangan coba-coba mendekati Muhammad, apalagi mau menyakiti Muhammad. Hanya diam. Dari situlah Islam berkembang. Nabi Muhammad tidak ada lagi yang berani menyentuh. Umar bin Khattab berdakwah dengan dakwahnya yang terang-terangan. Tidak ada yang berani mengganggu. Berduyun orang-orang masuk Islam, tapi orang-orang pembesar kafir Quraisy tidak berhenti, tidak menyerah, hingga mereka berupaya untuk membunuh Nabi bagaimanapun caranya. Untuk yang lemah tetap disakiti oleh mereka. Maka salah satu yang mereka lakukan, upaya daripada orang kafir Quraisy itu melakukan apa? Embargo. Tidak boleh transaksi membantu muslim atau suku yang terlibat dengan Islam, jual beli ataupun saling membantu makanan. Hingga Nabi SAW dan kaum muslimin itu selama 3 tahun berada di lembah Abdul Muttalib. Hingga Nabi SAW dan orang-orang yang ada di sekitar Nabi tidak mampu makan kecuali daun kering. Nabi makan daun kering pernah. Orang-orang yang lemah makan daun kering pernah. Ya. Di embargo kayak namanya ya. Kalau tidak dikasih kesempatan atau apa, tidak ada kerja sama itu. Nabi makan daun kering. Karena kalau makanan pokok sudah habis, mau beli di mana? Mau dapat dari mana? Mau bantu siapa yang bantu? Kalau ketahuan ada yang bantu itu dihabisin sama orang kafir itu. Ya. Abu Bakar membantu, tapi habis sudah tidak ada lagi. Umar bin Khattab, semua yang mempunyai harta membantu, tapi tidak ada yang bisa diharapkan lagi. Dan ini berjalan sabarnya Nabi dan mereka orang-orang beriman selama tiga tahun. Dari situlah setelah kejadian tersebut terjadi hijrah yang kedua. Ya, untuk menyelamatkan ini kaum muslimin mustad'afin yang beriman yang lemah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim utusan pasukannya merobek perjanjian yang diletakkan di dalam Ka'bah atau di pintu Ka'bah. Apa? Rayap. Jadi tidak tersisa dari isi perjanjian tersebut kecuali tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya yang nama-nama tulisan yang menunjukkan nada Islam, cuma itu yang tersisa. Akhirnya kembali lagi normal keadaan. Mudah-mudahan Allah berikan umur panjang, sehat, afiat untuk kita selalu bisa menyambung daripada sejarah Nabi kita Muhammad SAW dan mengambil hikmah daripada kisah Islam Umar bin Khattab ini, bagaimana Allah menjelaskan, bagaimana Allah memberitahukan, mengajarkan kepada kita orang beriman untuk kita selalu berupaya ya, mencari. Jangan pernah kita hanya berserah. Ya, alhamdulillah kita saat ini lahir Islam wal iman, tapi tetap upayakan diri kita untuk mendapatkan taufik dari Allah, karena dengan itulah kita akan terjaga daripada maksiat ya. Dengan taufik dari Allah kita akan selalu terjaga dari kemungkaran. Berapa banyak orang yang Islam, iman tetap melakukan kemungkaran karena belum mendapatkan taufik dari Allah. Umar bin Khattab belum mendapatkan hidayah, tapi dia tidak pernah menyerah ya, di dalam membedakan mana yang hak, mana yang
yang batil. Makanya beliau juga mendapat julukan gelar dari Nabi Al-Faruq, orang yang membedakan mana yang hak, mana yang batil. Abdullah bin Mas'ud mengatakan tidak ada yang pernah menyentuh Nabi ketika dapat kabar Islamnya Umar bin Khattab. Kami masuk ke dalam masjid aman, kami sholat di dalam masjid aman, tidak ada yang berani menyentuh dan menyakiti kami setelah masuknya Islam Umar ibn al-Khattab. Mudah-mudahan masuk ke dalam hati kita taufik dari Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita hadiah taufik untuk kita menjadi manusia yang senantiasa menyempurnakan iman kita, mati dalam keadaan membawa iman kita kepada Allah, mati dalam keadaan membawa kerinduan kepada Allah dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal wa jazakallah khair sahibul bait yang membukakan tempat rumahnya ya, pada malam hari ini. Kita doakan semoga Allah berkahi daripada beliau sekeluarga, Allah jadikan anak keturunannya soleh dan soleha, dan Allah berikan keberkahan perkumpulan kita pada malam hari ini dengan taufiknya. Allah jadikan kita manusia-manusia yang lebih baik dari yang sebelumnya, dan insya Allah kita dimuliakan untuk berkumpulkan bersama Nabi Muhammad di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin Muhammad bin Abdullah khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha